Untuk memantau persiapan jelang tes kesehatan pasangan calon Amin ke RSPAD, kami akan langsung mengajak Anda bergabung dengan jurnalis Metro TV bersama Andromeda Arizal dari kediaman Anies Baswedan dan Rona Marina dari kediaman Muhaimin Iskandar. Kita ke Andromeda terlebih dahulu. Andromeda, bisa Anda gambarkan seperti apa situasi terkini di kediaman Anies Baswedan? Ya Reza dan juga pemirsa, betul sekali bahwa tadi setelah kita menunggu kurang lebih dari pukul 4.30 waktu Indonesia bagian Barat, sejumlah persiapan ini sudah matang untuk dilakukan. Ini tepatnya saya berada di kediaman dari rumah Anies Rashid Baswedan, dan ini sejumlah media memang sudah mulai untuk bersiap melakukan doorstop terlebih dahulu kepada Anies begitu, karena memang dikabarkan kalau kami melihat sesuai dari jadwal yang ditentukan ini pada pukul 6.30 waktu Indonesia bagian Barat, Anies akan berangkat dari kediamannya di rumah Lebak Bulus untuk menuju ke RSPAD Gatot Subroto. Dan seperti inilah pemirsa dan juga Reza di rumah ini yang situasi terkini. Kalau memang kami melihat, memang nanti Anies sendiri akan keluar dari pintu di samping sebelah kiri saya. Nah, tadi memang sudah ada sejumlah persiapan yang dilakukan oleh Anies, mulai dari puasa, kemudian juga melakukan cek kesehatan untuk di hari ini. Memang kalau kita ketahui sendiri, Reza dan juga pemirsa, bahwa Anies dan juga Caimin ini menjadi calon presiden dan wakil presiden pertama yang melakukan pendaftaran pada 19 Oktober 2023. Dan di hari ini 21 Oktober 2023 ini menjadi capres dan calon wakil presiden pertama juga yang melakukan cek kesehatan. Nah, berbeda dengan pada 19 Oktober 2023 lalu, apabila Gus Muhaimin ini datang secara bersama-sama dari kawasan Lebak Bulus, Jakarta Selatan untuk menuju ke KPU. Namun untuk di hari ini nanti akan disampaikan oleh rekan kami yang sudah berada di kediaman Gus Muhaimin, nanti akan berangkat dari kediaman masing-masing untuk menuju ke RSPAD Gatot Subroto. Memang dikabarkan nanti untuk cek kesehatan sendiri akan dilakukan pada pukul 7 waktu Indonesia bagian Barat. Memang untuk terkait dengan cek kesehatan ini ada beberapa cek kesehatan yang akan dilalui oleh capres dan juga cawapres, berkaitan juga dengan tes kesehatan, baik itu tes urin, kemudian juga darah, dan juga beberapa tes lainnya yang memang nanti lebih detailnya nanti akan dijelaskan. Dan kalau kami melihat memang sejauh ini memang beberapa menit lagi Anies akan keluar dari kediaman untuk menuju ke rumah sakit RSPAD Gatot Subroto. Nah, di belakang saya ini Reza dan juga pemirsa, memang saat ini Pak Anies sudah keluar dari kediaman. Selamat pagi Pak Anies. Selamat pagi Pak Anies. Oke, Pak Anies. Sekarang rangkaian kesehatannya seperti apa, tes medikal? Persiapannya dulu deh Pak Anies, seperti apa Pak Anies? Persiapannya istirahat yang cukup. Kemudian apalagi ya, baca-baca, itu aja yang dikerjakan. Untuk puasa nih Pak, infonya seperti apa? Ya kalau puasa berarti nggak bakal ngapain dong. Ya, kemarin kan dijelaskan pada saat Anda kunjungan ke Magetan, adanya tirakat nih, mengurangi kenikmatan. Nah, kali ini ada puasa. Ada doa-doa khusus nggak sih Pak jelang cek kesehatan kali ini? Nggak ada, kita santai puasa, makan biasa. Tadi malam harus selesai sebelum jam 8, jadi jam 7 saya udah nggak makan lagi. Oke. Tidur tadi malam jam berapa Pak Anies? Jam 11, 10 setengah 11 gitu. Pak Anies, kita ketahui kalau Pak Anies ini kan dalam setiap silaturahmi kebangsaannya, bahkan saya pernah ingat sendiri dalam satu hari ini ada 3 provinsi yang berbeda. Bagaimana sih Pak Anies untuk bisa menjaga kesehatan biar tetap semangat, staminanya on, dan juga menyampaikan visi dan misi gagasan ini tersampaikan dengan baik kepada masyarakat? Memang di antara semua kegiatan ya yang pernah saya rasakan, kegiatan kampanye itu paling menyita energi. Jadi luar biasa, stamina fisik, stamina mental, stamina intelektual, stamina moral, itu empat-empatnya itu dituntut tuh tinggi sekali. Nah,
Jadi tapi saya juga merasakan kalau kita mengerjakan sesuatu yang kita sendiri merasa senang, merasa nyaman, itu nggak melelahkan. Sering kan kita merasakan kegiatan sesuatu yang secara waktu itu panjang, secara energi itu menyita, tapi nggak ngerasa capek. Tapi ada situasi kita mengerjakan sesuatu yang sebentar, singkat, tapi cepat sekali capek. Sebetulnya itu perasaan. Jadi kalau saya alhamdulillah, saya senang berinteraksi, saya senang ngobrol, ketemu orang, diskusi, tukar pikiran, dan itu yang membuat semangat. Apalagi ketemu dengan warga, masyarakat yang menceritakan aspirasinya, yang menyampaikan kepada kita kondisinya, harapannya, itulah suntikan semangat yang luar biasa. Pak Anies kemarin kan juga keluarga dari Pak Anies ini kan ikut ke KPU begitu untuk mendaftar. Apakah hari ini juga akan ikut dan ada doa dari khusus dari Bu Aliyah nggak sih Pak hari ini? Ya memang kalau periksa kesehatan itu nggak ikut karena mereka juga kan nggak bisa masuk ya. Tapi ya tadi saya baru selesai doain sama Ibu dari Bu Aliyah. Dibacaan Yasin sama Bu Aliyah dari subuh tadi. Jadi ya Bu Aliyah, saya tiap pagi selalu dapat doa dari Ibu, pamit sama Ibu, didoakan sama Ibu. Itu ritual tiap pagi sebetulnya. Tiap hari aktivitas apapun. Pak, kita ketahui bersama ini bukan kali pertama Anda cek kesehatan seperti ini. Sebelumnya di Gubernur DKI juga ada momen-momen seperti ini. Perbedaan euforia seperti apa yang Anda rasakan secara signifikan? Kalau buat saya sama aja, sama-sama datang ketemu dokter, sama-sama datang ketemu rumah sakit. Mungkin dari perasaannya euforianya Pak. Apakah ada yang membedakan itu kan dengan kemarin Sambil jalan ke depannya? Boleh. Yuk. Bagaimana? perbedaan mungkin Pilkada. pilkada kemarin, kemudian juga sekarang. Gitu, Pak. Sama aja ya rasanya ya. Sama. Mungkin karena ini untuk jadi presiden begitu Pak. Iya, Pak. Ada lebih deg-degan nggak sih atau mungkin semalam Bapak nggak bisa tidur atau kepikiran begitu? Enggak lah. Kan 10 jam, Pak. Enggak lah. Kenapa? Waktunya kan cukup lama nih, Pak. Apanya tuh? Sampai Sampai sore. Ya kalau namanya medical check up ya selalu begitu, perlu waktu. Sebetulnya kalau saya enggak kayak drama gitu, biasa aja. Pak Anies santai-santai aja nih. Mungkin WA-an dulu nggak sama Gus Imin gitu, bro gimana? Mungkin deg-degan atau apa nggak ada? Janjian. Yuk, Pak, jalan selama yuk. 10 jam Pak untuk menjaga stamina tetap terjaga, apa nih yang diupayakan Pak? Kalau sekarang ikutin prosedurnya, dan 10 jam itu nggak terasa kok. Kalau kan pindah-pindah dari satu bidang ke bidang lainnya ya. Baik, kita coba masuk dulu ya Pak Anies. Baik, silakan Pak Anies. Oke, Reza dan juga pemirsa, memang saat ini Anies Rashid Baswedan akan bertolak untuk menuju ke RSPAD Gatot Subroto. Memang ini apabila dari jadwal yang memang ditentukan 15 menit lebih cepat bila dibandingkan dari waktu yang ditentukan oleh tim. Memang kalau tim sendiri ini menjadwalkan pada pukul 6.30 waktu Indonesia bagian Barat, namun ternyata ini lebih cepat 15 menit. Tadi kami juga sempat bertanya kepada tim yang bertugas di hari ini juga mengapa untuk keberangkatan ini dibajukan 15 menit lebih cepat ini, karena untuk apabila ada terjadi kepadatan arus lalu lintas dari kawasan Lebak Bulus Jakarta Selatan ini untuk menuju ke RSPAD Gatot Subroto. Kami sedikit pemirsa untuk mereview kembali dan juga menceritakan kembali persiapan apa saja yang sudah dilakukan oleh Anies Rashid Baswedan 8 jam sebelum pengecekan di hari ini. Tadi Anies sempat bercerita kepada kami bahwa beristirahat ini pada pukul 11 malam. Kemudian juga ini sudah melakukan puasa sejak kemarin malam. Dan tadi ketika kami bertanya apakah ada yang membedakan antara pada saat pemilihan DKI Jakarta pada beberapa tahun yang lalu, kemudian pada saat hari ini di pemilihan presiden untuk pemilu 2024, Anies menjelaskan bahwa tidak ada yang membedakan secara khusus, sama-sama bertemu dengan dokter, sama-sama juga ini bisa untuk melakukan cek kesehatan. Jadi tidak ada hal yang membedakan. Namun menariknya tadi disampaikan oleh Anies ternyata dukungan moral dan juga dukungan dari ibu, yaitu Ibu Aliyah, ini memang selalu terpanjatkan, selalu tersampaikan, sehingga memang dalam setiap rangkaian Anies Rashid Baswedan di setiap kegiatannya ini doa memang selalu disampaikan. Dan kemudian tadi juga ada beberapa hal yang disampaikan oleh Anies Baswedan, terutama terkait dengan persiapan di hari ini. Dan Reza, memang saat ini
kami melihat ini persiapan sudah mulai dilakukan. Nanti kami akan bersiap terlebih dahulu terkait dengan mobilisasi Anies untuk menuju ke RSPAD Gatot Subroto dengan menggunakan minivan berwarna hitam yang nanti juga akan membawa kami para awak media yang ikut bersama, yang ikut gabung juga, karena memang ini adalah momen kedekatan Anies dengan kami juga para awak media yang ada. Seperti ini Reza dan juga pemirsa. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.